Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat LDHS, channel yang terus memberikan informasi-informasi soal-soal tes CPNS dan P3K serta trik dan motivasi untuk kawan-kawan bisa lulus tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini mudah-mudahan bisa subscribe channel ini, karena channel ini akan mengawal perjuangan kawan-kawan semua. Kawan-kawan, pada kesempatan pada sore hari ini channel YouTube Rahmat LDHS akan membahas tentang soal kompetensi teknis paket 2. Karena banyaknya permintaan untuk membahas soal ini, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyimak dan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Yuk, yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang. Ingat, komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Kunci jawabannya adalah E, kawan-kawan, degree ya. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan yang degree. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Kalau audien adalah peserta didik, behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses, kondisi persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Di sini jawabannya adalah E, kawan-kawan, degree. Merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Itu ya kawan-kawan untuk pertanyaan kompetensi teknis paket 2 ya, nomor 1. Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe kawan-kawan. Kita langsung ke pertanyaan nomor 2 kawan-kawan ya. 2. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir ya. Media yang cocok menjelaskan tentang banjir: A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Maka jawabannya adalah C, kawan-kawan ya, potongan artikel di media cetak. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 kawan-kawan ya. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah, ingat pertanyaannya, media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. A. Potongan artikel media cetak, B. Video kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Kunci jawabannya adalah C, kawan-kawan, tayangan berita di televisi ya. Kita lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 4 kawan-kawan ya. Kita ke nomor 4. Ini kawan-kawan. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Ya, jawabannya adalah E, kawan-kawan. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Itu kawan-kawan pertanyaan nomor 4. Tinggal diingat ya kawan-kawan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini keluar semua ya. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Kita ke nomor 5 kawan-kawan. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria.
Untuk nomor 5, Pak Liman ini kunci jawabannya adalah A kawan-kawan, yaitu sahih kawan-kawan ya. Kita ke pertanyaan nomor 6 untuk soal kompetensi teknis paket 2. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan ya, menyeluruh. Pembahasannya, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Maka kunci jawabannya nomor 6 adalah C kawan-kawan ya. Lanjut kawan-kawan, kita ke pertanyaan nomor 7 ya. Silakan subscribe, mudah-mudahan channel ini keluar ya pada tes tahap 2. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Titik-titik, A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kunci jawabannya adalah B kawan-kawan, objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai ya. Itu kawan-kawan untuk jawaban nomor 7 ya. Sengaja saya kasih garis merah agar ada pembeda ya kawan-kawan ya. Kita ke pertanyaan nomor 8 kawan-kawan ya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Titik-titik, A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kunci jawabannya adalah A kawan-kawan, adil ya. Pembahasannya, adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Maka nomor 8 jawabannya adalah A kawan-kawan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 9 kawan-kawan ya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya adil, ketidakadilan dalam pengerjaan siswa ya. Itu jawabannya nomor 9 kawan-kawan. Yang belum subscribe kawan-kawan mudah-mudahan bisa subscribe ya. Karena channel ini terus memberikan informasi penting untuk kawan-kawan semua.
Pertanyaan nomor 10 kawan-kawan. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kunci jawabannya adalah E kawan-kawan, akuntabel. Pembahasan akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu kawan-kawan nomor 10 kawan-kawan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11 kawan-kawan ya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kunci jawabannya adalah B. Beracuan kriteria. Pembahasannya, beracuan kriteria yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Maka jawabannya adalah nomor 11 adalah B kawan-kawan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12 kawan-kawan ya. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan, terpadu. Pembahasannya, terpadu menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran ya. Itu kawan-kawan untuk jawaban nomor 12. Yuk yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe karena tiap hari channel ini akan memberikan informasi dan bahasan-bahasan soal ya. Baik ya kawan-kawan ya, kita ke nomor 13. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel ya. Kunci jawabannya adalah terbuka kawan-kawan. Pembahasannya, terbuka menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir ya. Diingat-ingat ya kawan-kawan ya, itu jawabannya ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 14 kawan-kawan ya. Cukup banyak sekali nih pembahasannya. Nomor 14, perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Pembahasannya, indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah, LOTS, Low Order Thinking Skill. C1 mengingat, sebutkan, tuliskan, gambarlah, MOTS, Medium Order Thinking Skill.
C2 memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. C3 menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari titik-titik. Hot high order thinking skill. C4 menganalisis atau sintesis, bandingkan apa pengaruh ya. C5 evaluasi, simpulkan ya, evaluasi sama dengan simpulkan. C6 mencipta, buatlah grafik hubungan, buatlah diagram dan lain-lain. Maka jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan ya. Baik kawan-kawan, kita ke pertanyaan nomor 15 ya. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah titik-titik. A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa kawan-kawan ya. Nah, pembahasannya, kumpulan karya siswa atau portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau boleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum ya. Itu ya kawan-kawan ya, pertanyaan sekaligus jawaban dari nomor 15 kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan mudah-mudahan lulus di tes tahap 2 ini kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, kita ke nomor 16 ya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas. C. Yang sederhana. D. Yang sangat kompleks. Jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Apa pembahasannya kawan-kawan? Ini pembahasannya ya kawan-kawan ya. Uraian terbatas atau terstruktur soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Ini contohnya nih kawan-kawan nih. Contohnya adalah 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Maka jawabannya adalah B kawan-kawan ya, tes uraian terbatas ya. Kita lanjut kawan-kawan ke nomor 17 kawan-kawan ya. Kita ke nomor 17. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Kunci jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, pembahasannya karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain ya. Itu kawan-kawan untuk pertanyaan nomor 17. Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe dan lulus tahap 2. Kita ke nomor 18. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes.
Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah titik-titik. A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Kunci jawabannya adalah C, kawan-kawan ya. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Nah, pembahasannya tes formatif, contoh penilaian ulangan harian. Tes sumatif, contoh penilaian akhir semester ya. Itu kawan-kawan ya, mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah diingat ya. Kita ke pertanyaan nomor 19 kawan-kawan ya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah titik-titik. A. Terbuka. B. Akuntabel. C. Objektif. D. Menyeluruh. E. Adil. Kunci jawabannya adalah E. Adil kawan-kawan ya. Pembahasannya ini kawan-kawan ya. Terbuka, pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan. Objektif, bebas dari subjektivitas. Menyeluruh, menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Maka jawabannya adalah E kawan-kawan ya, adil. Baik kawan-kawan ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 20 kawan-kawan ya. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada para peserta didik yang gagal di kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi pada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada para peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Nah, itu dia kawan-kawan untuk pembahasan soal paket 2, soal kompetensi teknis. Kawan-kawan sebenarnya soalnya cukup banyak, tetapi kita batasi dulu sampai 20 soal. Nanti kita lanjutkan. Semoga kawan-kawan di tes tahap 2 ini kawan-kawan bisa lulus. Saya mohon kepada kawan-kawan bisa subscribe channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua. Atas perhatiannya kawan-kawan kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.